mana dia berada, aku tidak akan katakan. Mana kalian? Lepaskan! Ini untuk papaku kembali marah. Coba kalian lihat, di sini tidak ada kamar, tidak ada lemari, juga tidak ada tanda-tanda di mana peti uang itu disimpan. Pasti disimpan di kamarnya. Iya benar, dia pasti menyimpannya di rumah. Sekarang juga kita ke rumahnya. Ayo, lalu untuk apa kita ke sini? Sudah, kita ke rumahnya sekarang. Ayo. Anjing siapa itu? Anjing siapapun itu pasti sengaja datang untuk menyerang kita. Ayo, sudah, siapkan senjata kalian. Anjing busuk itu pasti piaraannya Juan Bastian. Ayo, kita ke rumahnya. Ayo. Hei, ayo. Ayo. Semuanya keluar. Cepat. Ayo cepat. Ayo. Jalan. Nabrak kucing. Lu ngapain keluar? Ya dikubur dulu kucingnya. Aduh. Hei, Tahil itu. Kalau ada apa-apa lu tanggung jawab ya. Iya, ayo. Ayo cepet. Ayo. Gambar yang bener dong. Habis aku kan nggak bisa gambar yang lain, Kak. Kakak kan tahu. Ya kakak mana? Ini, nih. Buah, Den. Nah, yang itu dibawa ke belakang, Bibi. Ih, kakak nih. Ih. Apaan sih? Belajar yang benar. Ma, coba Mama cicipi ya. Makasih ya, Pak. Johan, Jenny, kamu juga coba. Nih. Asem banget, Pak. Beli di mana sih? Memang jeruk ini kecut dan asam. Coba kalian perhatikan. Jeruk ini memang mengkilap, bahkan cantik. Tapi tidak mengatakan kebenaran yang ada di dalamnya. Isinya tidak sebaik kulitnya. Dan Papa punya persamaan dengan jeruk ini. Pak,
Papa ini apa sih? Papa harap kalian mau memaafkan Papa. Banyak hal yang belum kalian ketahui. Benarkah Papa ini suami dan Papa yang baik yang selama ini kalian lihat? Sebenarnya Papa ini adalah... tidak. Papa ini kenapa sih? Sebenarnya mau ngomong apa? Kalian tetap di sini. Ma, siapa itu, Ma? Aduh, Mama juga nggak tahu saya. Rupanya mereka tidak mau memberi kesempatan padaku. Pak, ada apa sih, Pak? Siapa yang datang, Pak? Kalau aku harus menceritakan sekarang, kalian pasti tidak akan bisa menerimanya. Pak, ceritakan pada Mama ada apa sih, Pak? Tuan Bastian! Keluar kamu! Ayo cepat! Buka pintunya! Pak. Sebenarnya siapa mereka? Dan mau apa mereka kesini? Ma, sekarang Papa tidak bisa menjelaskannya, Ma. Lebih baik Mama bersembunyi, cari tempat aman, bila perlu keluar rumah. Kalau tidak, kalian bisa celaka. Tuan, di bawah ada orang, Tuan. Kayaknya perampok, Tuan. Soalnya ini bawa senjata, Tuan. Gimana nih? Tidak, mereka itu bukan perampok. Dina, sekarang cepat bawa ibu dan anak-anak sembunyi. Iya, Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh keluar. Itu mereka. Astagfirullahaladzim. Dina, ayo bawa, pergi sana. Papa. Jangan, Pak. Jangan keluar. Tidak, Ma. Papa harus menemui mereka. Mama sembunyi. Ayo cepat. Jangan, Papa. Jangan. Tuan Bastian! Buka pintunya! Buka pintunya! Dobrak pintunya! Siapa kalian? Mau apa kalian? Lepaskan! Apa-apaan ini? Jangan kaget, Tuan Bastian. Kami datang kemari. Hanya ingin tahu, di mana peti uang yang kamu simpan? Sesuai kesepakatan, peti itu aku simpan di bangunan tua. Kami sudah mencarinya. Tapi peti uang itu tidak ada. Yang ada hanya 2 ekor anjing yang hampir membunuhku. Atau kamu sengaja memindahkan peti uang itu dan sengaja menempatkan 2 ekor anjing busuk itu? Iya. Lepaskan! Tidak! Peti itu tetap di sana. Dan aku tidak tahu menau tentang 2 anjing yang kamu maksud itu. Baik. Kalau begitu, sekarang juga kamu bisa tunjukkan di mana peti uang itu kamu simpan. Dengar kembali, Bara. Aku ini adalah pimpinanmu. Sekarang tidak lagi Juan Bastian. Juan Bastian, di sini akulah pimpinannya. Paham kamu? Hei, bawa dia. Jangan. Apa ini? Kembali, Bara. Jalan. Jalan ya. Ayo masuk. Johan, mau kemana kamu? Ma, mereka mau bawa paksa Papa, Ma. Iya, tapi ingat pesan Papa. Kita harus di sini, jangan keluar dari persembunyian kita. Lepasin, Ma. Johan, Mama. Johan, Hei, lepaskan papaku. Papa. Johan. Papa. Lepaskan papaku.
Diam! Juan Bastian, kau lihat itu. 2 ekor anjing busuk itu yang telah kami bunuh. Sekarang cepat kau jawab dengan jujur. Benar, kau tidak tahu menahu tentang keberadaan anjing itu, hah? Kembali marah. Aku tidak tahu menahu tentang anjing busuk itu. Bohong kau! Aku tidak bohong. Juan Bastian, kamu pasti ingin memiliki peti uang itu sendiri, iya kan? Kalau saja kedua anjing busuk itu berhasil membunuh kami. Kami tidak bodoh, Juan Bastian. Kembali marah. Dengar. Sampai sekarang aku tidak pernah mengutak-atik peti itu. Bahkan aku sendiri tidak mau mengambil bagianku. Karena aku tahu uang itu adalah uang haram, hasil penjualan narkoba. Pamanku terlibat narkoba. Itulah sebabnya peti itu masih aku simpan di sini, supaya kalian bisa mengambilnya sendiri. Baik, kalau begitu, sekarang juga kamu tunjukkan di mana peti uang itu kamu simpan. Baik, kembali marah. Peti itu aku simpan di bawah karpet, dekat meja itu. Awas kalau kamu bohong, akan kupecahkan kepala kamu. Ikut aku. Baik. Cepat, singkirkan benda itu. Hei, siapa suruh kalian buka peti itu, ha? Cepat, angkat dan bawa kemari. Kenapa kamu bunuh mereka semua? Karena uang itu hanya untuk berempat, Juan Bastian. Dan mereka semua tidak pantas untuk mendapatkan bagian. Dan kita sudah tidak sepaham lagi, Juan Bastian. Aku dan kawan-kawan akan tetap melakukan bisnis ini. Tapi kau malah berubah menjadi orang baik. Maafkan kami, Juan Bastian. Selamat tinggal. Papa! Hei, tangkap anak kecil itu dan bawa kemari. Cepat! Hei, berhenti! Ayo! Ayo lari lagi. Lihat, itu kucing yang gue tabrak tadi. Bukan, kucing hitam itu banyak. Bukan kucing yang nabrak kita. Bukan. Kalau bukan kucing yang tadi, gak mungkin nyerang gua. Lihat tuh matanya. Ngaco kalian, mata kucing memang begitu. Tembak saja, tembak. Gua tembak. Lihat kucing kita bawa banyak, kita kabur.
Johan, Mak. Panggil saja aku Mak Hitam. Mak menemukanmu di rumah tua dalam kondisi tertembak. Tapi jangan khawatir, lukamu sudah Mak obati. Dan Mak sudah membuat ramuan ini untuk menyembuhkanmu, Nak. Minumlah. Makasih, Mak. Mak, ini kan kucing yang sudah menyelamatkan nyawa saya. Iya, Johan. Kucing ini senang sekali membantu orang-orang yang sangat jujur. Mak, saya harus kembali ke rumah karena orang tua saya pasti mencari saya. Pulanglah. Makasih, Mak. Johan, Johan. Nanti kalau ada apa-apa denganmu, kamu jangan sungkan-sungkan kemari ya. Karena kucing hitam ini akan melakukan apapun untukmu. Baik, Mak. Biasanya pintu terbuka seperti ini. Mama. Bi. Bi tidak. Bi. Bi. Bi bangun, Bi. Bi. Bi bangun, Bi. Bi bangun. Bi. Mama dan Jerry di mana, Bi? Bi. Bi. Siapa yang melakukan ini, Ma? Ma, Mama siapa yang melakukan? Mama bangun. Kita harus bisa menemukannya. Ayo, ayo. Sebentar. Ini tadi kan tutup. Siapa yang buka? Bisa di sini lagi? Tembak aja ya. Aduh, au. Ayo. Aduh. Ayo. Aduh. Kenapa kalian mengembar tembakan? Kalian mau orang akan datang sini karena mendengar tembakan kalian? Tapi bos, kucing itu mengikuti anaknya itu, anak John Bastian. Sudah, jangan khawatir. Anak itu nggak usah dikejar. Suatu saat nanti, dia pasti akan kembali pada kita. Dia akan mencari kita. Ayo, kita pergi. Bodoh kamu. Ya. Kenapa dia kau lepas? Iya, ya. Bawa dia. Mama, Cepat. Mama kenapa? Ayo ikut. Ayo ikut. Ayo. Lepasin, Mama. Hei, aku mau menolong adikku. Minggir. Aku tidak mau adikku menjadi korban berikutnya. Minggir. Lepaskan. Aku mau menolong adikku.
itu selalu datang padaku. Kenapa bukan keberadaan kamu yang aku impikan? Jenny, di mana kamu? Kalau kamu masih hidup dan masih bersama pembunuh itu, datanglah dalam mimpiku. Katakan kau di mana? Katakan! Katakan! Di mana kau, adikku sayang? Jenny. Jenny. Dari mana saja kamu? Kenapa kamu belum menunjukkan di mana keberadaan orang yang menculik adikku? Kenapa? Ya, aku tahu. Hanya Mak Hitam yang mengerti kata-katamu. Baik, besok kita ke sana. Si Hitam sudah menemukan apa yang ia cari. Siapa, Mak? Siapa lagi kalau bukan yang menabrak kucing di jalan? Bagaimana dengan yang lainnya? Satu-satu dulu, Nak Johan. Temukan salah satu dari mereka, baru yang lainnya. Termasuk adik Nak Johan. Baik, Mak. Saya akan berangkat sekarang. Izinkan si Hitam menjadi penunjuk jalan saya. Hei, jangan gegabah. Sempurnakan dulu penyatuanmu dan penghayatanmu sebagai manusia kucing. Baru kamu boleh bertindak. Iya, Mak. Hah, ayo, sekarang lanjutkan latihanmu. Sudah 20 tahun peti ini Mak simpan. Peti apa ini, Mak? Nanti kamu sendiri akan tahu. Dengan pakaian ini, manusia kucing akan lebih bebas bergerak dan akan bisa lebih mengekspresikan kemunculan dengan pas. Semua ini milik siapa, Mak? Itulah. Sampai detik ini, Mak tidak pernah mengerti siapa pemilik pakaian itu. Karena kemunculan peti itu datang secara tiba-tiba. Jangan takut. Terimalah peti ini. Buka dan pelajari apa yang tercatat dalam buku di dalamnya. Sampai nanti. Manusia kucing adalah seseorang yang karena sesuatu hal diselamatkan kucing dari kematian. Berarti Iya, kamu adalah salah satu dari mereka. Makanya Mak memberikan peti itu untukmu. Pakailah pakaian yang ada di dalamnya. Nanti kamu akan merasakan sesuatu yang akan membuatmu menjadi lain dari yang lain. baik, Mak. Kalau begitu saya permisi dulu. Baik,
Hati-hati. Iya, Mak. Besok urusan harus beres. Oh iya, bos. Gampang. Minumnya, Bos. Minumnya air got. Lihat tuh, Pak. Nggak salah tuh. Kok pakainya kayak begitu sih? Apa kalian, ha? Gua cuman pengen menikmatin kecantikan lu sama keseksian lu doang. Lu jangan macam-macam ya sama gue. Lu yang jangan macam-macam sama gue. Ini daerah kekuasaan gua tahu. Nah, ayo bawa cabut. Hah? Lepaskan perempuan itu. Lawan gua nih. Kalian pergi dari sini. Kenal sama dia? Benar dia. Siapa ya? Ya, Kak. Pergi deh. Udah yuk, Kak. Kita pulang yuk, Kak. Andai saja manusia kucing itu kenal sama aku, dia pasti akan menolong aku. Siapa yang suruh kamu baca koran? Saya sendiri, Om. Siapa yang bawa koran ini ke kamar kamu? Siapa? Saya sendiri, Om. Bohong kamu. Enggak, Om. Jenny nggak bohong. Mary! Iya. Jenny, kamu lihat anak kecil itu? Dia ngaku kalau dia yang bawa koran ini ke kamar kamu. Itu artinya kamu memperalat anak itu, iya kan? Dan kamu tahu hukuman apa yang akan diterima anak kecil itu? Hah?
apa yang akan mereka terima kalau mereka berani melanggar peraturan di sini. Ayo, cepat. Baik, Bos. Ini, Bos. Kasihan dia, Om. Biar Jenny saja yang dicambuk, Om. Kasihan. Ayo. Ayo anak-anak keluar. Sudahlah. Sekarang kamu yang penting tahu. Oke? Iya. Sudah sama. Dan kalian berdua jaga dia. Baik, Bos. Baik. Mohon perhatian semuanya. Selamat datang di Puri Kayangan. Izinkan saya memperkenalkan primadona saya yang baru yang sangat spesial. Jenny, ayo turun. Silahkan. Silahkan. Cepat, turun. Perkenalkan, Dewi Arumsari. Kalian tahu kenapa primadona yang satu ini saya beri nama Dewi Arumsari? Kembali marah? Saya tahu kenapa namanya Arumsari. Pasti baunya harum kan? Luar biasa. Tepat sekali Tuan Humberto. Dia memang harum sekali. Ayo, ke sana. Tapi Om, saya harus apa, Om? Apa yang harus saya lakukan? Tuan Humberto itu orang yang sangat kaya. Dia ingin berkenalan denganmu. Masa harus kamu tolak? Ayo. Ayo, ulurkan tanganmu. Ayo cepat. Sepertinya dia menyenangkan. Tangannya saja tercium sangat wangi. Iya. Ayo ikut sekarang. Sekarang apanya? Tuan Humberto, Tuan, sabar dulu, sabar. Arum tidak bisa dibawa begitu saja, Tuan. Dia harus nego dulu. Kalau harganya cocok, baru bisa dibawa. Oke? Cocok harga baru bisa dibawa. Maksudnya? Maaf, saya harus pergi. Dewi! Dewi! Tuan Humberto, tenang Tuan, sabar, sabar. Stop. Kenapa dia? Biasa, masih malu-malu. Bos mana? Lagi sama Tuan Humberto. Udah sana-sana, biar aku yang urus. Ayo. Sabar ya, sabar. Iya, sabar, sabar. Ya Allah, Dahlia. Sabar, sabar. Dahlia. Dahlia, maafin Mbak, Dahlia. Dahlia. Kalau bukan karena Mbak, kamu gak akan dicambuk seperti ini. Sekali lagi maafin Mbak ya. Iya, Mbak. Kasihan ya. Iya, udah Mbak. Mbak nggak usah nangis. Dulu waktu Mbak masih kecil, Mbak juga pernah kan dicambuk. Dahlia, kenapa kamu tanya begitu sama Mbak? Kata Tante Mary, kalau kami sudah dewasa, kulit kami harus mulus dan cantik. Dahlia, kamu mau tahu kenapa kulit kamu harus mulus dan cantik? Supaya... Cukup. Jenny, kamu gak kasihan sama Dahlia? Kamu mau Dahlia dicambuk lagi? Cepat tinggalkan tempat ini sebelum bos melihat kamu. Cepat. Iya. Kalian
dengar semua. Sebagian dari kalian adalah gelandangan, dan sebagian sengaja dijual oleh orang tua kalian kepada bos. Jadi kalian jangan macam-macam. Nggak akan ada orang yang menolong kalian. Ngerti kalian? Mengerti, Tante. Kenapa kamu menghina tamu terhormat? Hah? Kenapa? Padahal dia sudah membukingmu dengan harga tinggi. Kenapa, Jenny? Kenapa? Jadi bukan pelacur, Om. Jadi nggak mau jadi pelacur. Iya. Lalu kamu mau jadi apa? Pengen jadi apa? Hah? Kamu pikir kenapa aku biarkan kamu hidup? Hah? Untuk apa? Lebih baik dulu kamu aku bunuh bersama ibu. Kamu itu aset buat aku, Jenny. Kamu bisa aku jadikan tambang emas. Aku sudah bisa melihat kecantikan kamu, walau kamu masih kecil dulu. Lalu, imbalan apa yang akan kau berikan padaku kalau kamu sendiri tidak mau melakukan apa yang Om mau? Apa sih? Apa? Om! Om udah membunuh papa aku. Om juga udah ngambil semua harta papa aku. Apa sekarang Om juga harus jual Jenny? Ya, harus. Dan kalau kamu nggak mau, terpaksa, Om akan membunuhmu. Bunuh aja Jenny, Om. Bunuh aja Jenny sekarang. Lebih baik Jenny mati daripada harus ngikutin semua keinginan Om. Baik, kalau itu maumu, bunuh kamu. Kirim kau menyusul ibu bapakmu. Memang sebaiknya kau mati, Jenny. Baik, ini memang kemauanmu, Jenny. Kau harus mati di tanganku. Baik, Bos, udah bos, udah, sabar bos, udah, bos, udah. Biar saya yang urus. Karena hanya dengan kelembutan mungkin dia bisa sadar, bos. Serahkan pada saya, bos. baik. Tapi ingat, lusa, Tuan Humberto Hattawan akan membuking dia selama 1 bulan. Kalau sampai hari itu juga dia tetap tidak mau, terpaksa aku harus membunuh dia. Beritahu dia. Baik, bos. Dalam perjalanan pulang dari toko buku di Jakarta, 2 gadis cantik digoda oleh segerombolan pemuda dan diselamatkan oleh manusia kucing. Kini mereka bingung dan mencari siapa yang menolongnya. Kalian tidak usah mengucapkan terima kasih. Itu memang sudah kewajibanku. Bagus kamu datang. Nanti malam, antar aku ke tempat si penabrak itu ya. Benar ini rumahnya. Kalau begitu, panggil dia. Ajak dia keluar. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Mama, biar Papa aja yang buka. Mama di sini aja, ya. Iya. Siapa sih? Iya, tunggu sebentar. Siapa ya? Kamu takut, Oga Kumara? Kamu bisa ngomong? Aku yang bicara.
mana adikku yang kau culik? Adik? Siapa kamu? Aku Johan, kakaknya. Johan Bastian? Iya, dan katakan di mana dia berada. Oh, aku tidak akan katakan. Ya. Ya, halo? Bos, Oga Kumara dibunuh, bos. Dibunuh? Iya, menurut istrinya dia dibunuh manusia kucing. Kucing hitam yang kita tabrak dulu. Jangan ngawur kau. Itu 10 tahun yang lalu. Kamu ada-ada saja. Sudah, begini aja. Kita ketemu di rumah Oga Komara. Kita tanya lagi istrinya, oke? Aneh. Kucing hitam rumah Oga Komara. Pak, kenapa kematian mengerikan ini menimpa suami saya, Pak? Kenapa? Aku tidak tahu. Aku sendiri kaget mendengar berita ini. Oh ya, kamu bisa ceritakan padaku. Bagaimana kejadiannya? Katanya ada kucing hitam segala. Tapi yang membunuh suami saya itu bukan kucing hitam, tapi manusia kucing. Manusia kucingnya seperti yang diberitakan di koran-koran itu, Pak. Ada pesan terakhir dari suami kamu? Manusia kucing itu. Johan anak Johan Bastian. Kenapa, Pak? Beritahu kembali mana. Beritahu dia. Enggak. Beritahu dia. Enggak. Pak. Begitu, Pak. Tidak mungkin. Satu, Pak. Iya, makasih ya. Iya. Sorry. Nggak sengaja. Nggak apa-apa. Saya minta maaf. Kayaknya suaranya pernah kenal deh. Ya, benar Kak. Kayak manusia kucing. Benar, manusia kucing. Maaf. Saya buru-buru. Benar. Berarti dia orang yang pernah menolong kita. Ayo kejar. Itu dia motornya. Ya, ayo Kak, kita kejar Kak. Ayo. Stop. Itu dia. Ayo mundur. Ayo Dek, cepetan. Jangan Mbak. Loh kenapa? Katanya Mbak mau tahu rumahnya, ya kan? Ya dengan kayak itu dia aja. Oke? Oke. Cepetan turun temui dia. Tunggu dulu, biar gerbangnya dibuka dulu. Oh iya.
Sabar ya. Maaf ya, aku pakai acara kayak gini. Abis kalau nggak kayak gini aku nggak bisa kenal. Oh ya, kenalin. Aku Dina. Johan. Oh ya, adik aku namanya Donna. Hai, kakak yang menolong kami malam itu kan? Bukan. Kalian berdua salah orang. Tapi motornya Motor seperti ini banyak. Bukan saya saja yang memilikinya. yang benar. Iya, benar. Ya berarti aku salah orang dong. Tadinya sih aku kesini cuma mau ngucapin makasih sama kamu, tapi percuma. Orang yang mau aku ucapin juga nggak mau. Udah deh, sampai jumpa ya. Iya, hati-hati. Ya. Baik, kita anggap kematian Huga Kumara sebagai balas dendam atas arwah kucing yang pernah ditabraknya. Tapi soal manusia kucing yang mengaku dirinya Johan, anak Johan Bastian, itu artinya dia akan datang menemui kita kemari, membalas dendam atas kematian mama dan papanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalian semua tidak usah takut. Kita habisi dia dengan pistol-pistol kita. Tapi kalau arwah kucing itu berubah menjadi manusia kucing, dengan apa kita lawan? Hah? Hanya orang yang mengerti yang bisa menyelesaikannya. Maksud bos? Kisonaji. Halo, ada apa lagi? Kembali Bara. Begini Ki, ini soal kucing hitam dan manusia kucing. Kenapa dengan manusia kucing dan si kucing hitam? Sepertinya kamu ketakutan dengan kehadirannya. Manusia kucing itu mengaku sebagai anak Tuan Bastian Ki. Dan kucing hitamnya itu pasti kucing hitam yang pernah ditabrak oleh teman kami, Hoga Kumara. Takut? Kamu takut menghadapi manusia kucing dan kucing hitam yang masuk koran itu? Iya Ki. Tenang, kembali Bara. Kamu datang ke sini biar aku kasih penangkalnya. Baik Ki, baik. Terima kasih. Bagaimana? Kita harus cepat ke sana. Ayo. Di mana dia? Wah. Ayo, kita masuk. Jangan takut. Itu hanya batu. Iya, tapi Anjing lebih bisa misterius daripada kucing, asal kalian tahu. Ayo masuk. iya Ki, baik. Ayo. Anjing dan kucing adalah musuh abadi. Mereka tidak pernah akur. Jika benar manusia kucing dan kucing hitam itu mengganggu kalian, maka anjinglah lawannya. Jadi kami akan diberikan anjing untuk melawan manusia kucing, begitu? Oh, bukan. Bukan. Tapi kalung ini adalah penangkalnya. Jika kucing itu tidak takut dengan kalung ini, baru anjing yang melawannya. Iya. Ambil. Pakai dan jangan sampai lepas. Sampai benar-benar teror kucing hitam dan manusia kucing itu berakhir. Baiklah Kisonaji. Terima kasih. Kami permisi dulu. Ayo.
Kalian sudah paham? Untuk sementara kita berpisah. Oke, pasti ingat. Kalian semua jangan pulang ke rumah masing-masing. Jangan bikin orang rumah takut gara-gara kucing hitam dan manusia kucing itu. Mengerti kalian? Oke. Lu percaya nggak kalung ini bakal melindungi kita? Percaya nggak percaya deh. Mudah-mudahan aja sih. Udah gue duluan ya. Oke, sampai nanti ya. Yuk. Bagus, tepat waktu. Iya, bos. Bagaimana? Kau bawa yang aku minta? Udah bawa, beres, bos. Sekarang kita kemana, bos? Kita ke villa. Iya, bos. Hei, sejak kapan kamu suka kucing? Sejak kapan? Anu juragan, saya tidak memelihara kucing. Kucing ini datang sendiri. Buang! Aku nggak mau ada kucing di villaku. Cepat buang! Iya ya juragan. Hei. Setelah ini, kamu bikin kopi dan anterin ke aku. Ya. Baik juragan. Nggak, ya bos. Jangan marah. Nah, sekarang saya akan bawa kamu ke tempat yang aman, ya. Pamirdad! Kemana nih? Pasti ngurus kucing itu lagi. Siapa kamu sebenarnya? Johan. Iya, Johan, anak Johan Sebastian. Jadi apa yang dikatakan istri Hongga Kumara itu benar? Iya. Sekarang katakan, di mana Gemalimbara dan Tobias Pakar berada? Di mana Jenny adikku? Bagaimana aku bisa mengatakan kalau tanganmu mencekik leherku? Katakan, di mana adikku Jenny? Dia gimana? Bersama Gemalimbara. Bagus. Dan ini untuk ibu dan bapakku. Juragan! Tolong! Kalau macam apa ini? Katanya kalau penangkal ini bisa melindungi kita. Tapi buktinya mana? Iya bos. Aku juga tiap hari dihantui rasa ketakutan. Takut manusia kucing itu. Sudah. Kamu nggak usah takut. Untuk sementara waktu,
kamu lebih baik sembunyi di rumah kosongku. Aku yakin, manusia kucing itu tidak akan mampu menemukan rumahku. Rumah kosongnya, bos. Sekarang juga aku ke sana. Iya. Mari, bos. Manusia kucing. Kalian berdua cari saklar, nyalakan lampu. Baik, bos. Kursi dan meja itu sudah aku bersihkan untuk menyambut kedatanganmu, Tobias Pakar. Lari! Ayo. Mau kemana kalian? Lepaskan. Tobias Pakar dan anak buahnya mati. Benar, bos. Kamu yakin? Kamu melihat mayatnya sendiri? Iya, bos. Sudah. Baik, bos. Sial! Tidak ada gunanya aku minta tolong Kisona Aji. Kau satu demi satu, sahabatku mati! Ya, halo. Kisona Aji. Bagaimana ini, Ki? Kenapa sahabat-sahabatku satu persatu mati, Ki? Kenapa? Kamu jangan takut. Rupanya hebat juga manusia kucing itu. Baik, Kemalimbara. Aku akan turun tangan langsung sebelum dia berani menjamahmu. Ya, baik, baik. Mak mengerti, karena Mak mengikuti perkembangannya. Tapi Nak Johan perlu ketahui bahwa kerahasiaan dari topeng kucing hitam itu serta atributnya dan juga manusia yang ada di balik topeng kucing hitam itu harus dijaga. Sebab kalau tidak, maka kesaktian dari topeng kucing hitam itu akan sirna. Iya, Mak. Tapi rasanya jalan ke arah situ masih gelap. Kucing hitam belum menunjukkan di mana keberadaan Kemalimbara. Tidak perlu kucing hitam yang menemukannya. Sebab Mak yakin, jalan menuju ke sana akan segera terbuka. Iya. Apaan sih? Pasti lagi ngelamunin Kak Johan ya? Iya kan? Kalau iya mah kenapa? Ya, tahu diri aja. Masa kakaknya sedang jatuh cinta, adiknya ikut-ikutan? Kan gak lucu. Jadi, kamu suka sama Johan? Enggak kok Mbak, enggak, bener. Bener? Bener, sumpah enggak. Oh iya, aku malah suka kalau kakak jatuh cinta sama Kak Johan. Johan. Sorry ya, aku lama. Iya. Kamu mau terbang? Hah? Terbang? Iya. Pakai motor ini? Iya. Mau? Ayo naik. Pegangan yang kencang. Iya, aku pegangan. Itu! Bulannya bagus banget. Kamu mau ke sana? Iya, mau. Pegangan yang kuat. Iya,
Kak! Kakak! Tidak! Ada apa, Kak? Barusan aku bermimpi sama Kak Johan naik motornya. Terus tiba-tiba ada elang buas nyerang kita. Aku dan Kak Johan jatuh dari motornya. Itu namanya kakak kesemsem sama dia. Makanya kebawa mimpi terus. Udah, gini aja. Besok datengin aja ke rumahnya. Siapa tahu Kak Johannya mau. Iya. Besok aku harus datang ke rumahnya. Kakak benar-benar mau ngajak Kak Johan jalan? Ya iyalah, ngapain juga kita kesini? Kakak yakin Kak Johan mau? Kamu gimana sih? Bukannya kamu yang ngasih ide? Iya Kak, duh aku jadi deg-degan nih. Yaudah deh, aku turun duluan ya. Iya. Kak, sini. Dia keluar. Yes. Hai. Siapa ya? Hai. 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 Ya Kak, kok dia masuk lagi Kak? Lihat cewek itu. Lihat cewek itu. Ayo kita culik. Ayo. Kak Johan. Siapa ya? Dina Kak. Dan aku Dona Kak. Diam! Dan hari ini kita akan bersenang-senang. Iya bos, hari ini kita berpesta pora. Pesta pora. Iya. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Orang akan tahu kalau aku semanusia kucing kalau aku bertindak sekarang. Aku ikuti dulu saja. Dina, Dona, jangan khawatir. Aku pasti membantu. Jadi bagaimana? Maaf, sebentar. Ya, halo. Bos. 4 sekawan dapat barang baru, Bos. 2 orang gadis 17 tahunan, Bos. Cantik-cantik lagi, Bos. Kan aku udah bilang, aku lagi ada tamu penting. Gini, pokoknya hari ini aku nggak bisa nemuin mereka. Tapi kalau mereka mau, uangnya nanti malam. Baik, Bos. Bos bilang tinggalin aja dulu mereka. Hitung-hitungannya nanti malam. Lah, kenapa? Bos lagi sibuk. Nggak biasanya begini. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah bawa lagi aja mereka. Nggak mungkin dong. Masa dapetnya susah, mau dibawa lagi? Terserah. Cabut. Ayo.
Jenny, Tuan Humberto sudah lama di luar. Hei, awas kalau kamu nolak lagi. Mampus kamu, ngerti? Ngerti, Tante. Ayo. Ayo cepat, Apaan sih? cepat. Jenny bisa jalan sendiri. Dan untuk kalian berdua, kalau Tante manggil kalian untuk keluar, cepat keluar. Kalian jangan macam-macam, ngerti? Ya, Tante. Aku takut, Kak. Aku takut. Aku juga takut. Tinggalkan tempat ini. Di sini bukan tempatmu. Di mana Dona dan Dina? Cepat katakan. Di mana Dona dan Dina? Cepat katakan. Kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa, makasih ya, Kak. Ayo, cepat kita pergi. Tidak, Kenapa? kami tidak akan ikut keluar kalau Kak Jenny nggak diajak sekalian. Jenny, Iya, di mana dia? hanya Tante Mary yang tahu. Sekarang katakan, di mana Jenny? Iya, Di mana? di sana. Iya. Ayo. Oh, ini rupanya manusia kucing. Anak Tuan Johan Bastian itu. Iya, aku Johan, putra Johan Sebastian yang kamu bunuh dengan kejam ke Malibara. Johan, kamu tahu siapa gadis cantik ini? Dia adalah Jenny. Adik kamu yang kamu cari. Jenny, Tunggu dulu. Sayang sekali. Sekarang Jenny sudah menjadi milik Tuan Humberto Hartawan. Dia sudah aku jual. kamu biadab. Iya, mungkin di mata kamu iya. Aku biadab. Tapi di mata Tuan Humberto Hartawan, aku jenius. Aku kolektor gadis-gadis yang cantik yang bisa kuajari dan kudidik menjadi wanita penghibur kelas wahid. Tuan Humberto, sekarang silahkan. Tuan bisa membawa bidadari cantik ini. Dia sudah sah menjadi milik Tuan. Terima kasih. Ya, ayo, silahkan. Ikut, bawa dia. Ayo, cepat. Ayo.
Kamu sudah merasa hebat, manusia kucing. Tapi, kalau anjing sudah menangani kamu, jangan salahkan aku. Lepas kalau kamu akan segera mampus, berdarah-darah karena gigitan anjing. Hah? Lepaskan aku! Kucing tidak akan pernah bisa lepas dari jebakan apapun, Nak Johan. Tapi tak akan pernah ada kucing yang bisa lepas dari jerat yang menjerat lehernya. Ayo, ikut aku. Akan ku rangkeng kau seumur hidup. Kenapa kau menembakku? Ki, maaf Ki. Aku tidak sengaja. Tadi, aku mau menembak kucingnya, Ki. Maaf Ki, maaf. Ki! Lihat Kemalimbar. Kucing punya 7 nyawa, tapi gurumu yang mati. Johan, ini semua gara-gara kamu, Johan. Ini untuk papaku Kemalimbar. Kamu mungkin bisa membalaskan dendam atas kematian mama dan papamu. Tapi kamu lupa atas keselamatan adik kamu, si Jenny. Gimana Jenny? Katakan, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya, Johan. Dibawa kemana Jenny? Johan, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa menemukan adik kamu si Jenny itu, ha?